nggak pernah mudah untuk bisa berdiri di depan publik, apalagi setelah banyak sekali kecaman, setelah banyak sekali mungkin tuduhan, dan Ghea menurut saya sangat gentlewoman sekali ya. Betul. Bisa berdiri di podium itu dan berkata meminta maaf dan ya mungkin sedikit berkata menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi ya hebat kita bisa melihat ya itu benar-benar tulus permintaan maafnya dan justru kita harus belajar dari Ghea bagaimana caranya ketika sudah melakukan kesalahan ya malah tidak mangkir namun tetap stand up dan berkata iya itu memang salah saya dan saya minta maaf. Betul, dan mungkin kembali lagi gitu ya, kalau misalnya kita melihat kasus ini kan juga banyak sekali netizen di luar sana yang juga memberikan komentar gitu. Mungkin setelah Gisel sudah meminta maaf begitu, mungkin emang udah saatnya juga untuk para netizen-netizen juga memberikan maaf ya kan. Udah kurang-kurangin jempol-jempol isengnya, komentar ini dan itu, karena memang sudah begitu apa ya, mungkin bisa dibilang sulit tapi dia lakukan dan harus dimaafkan gitu. Ketika orang sudah meminta maaf harus dibukakan pintu maaf. Itu dia, ya siapa kita berani tidak memaafkan gitu ya. Kita juga hidupnya bukan paling suci dan pasti juga tadi kita sempat ngobrol ya sebenarnya Gisel ini tidak berutang maaf kepada siapapun sebenarnya kan yang disakiti adalah dirinya sendiri pastinya gitu. Tapi again dengan berbesar hati, berlapang dada sudah meminta maaf. Ayo kita publik memaafkan dan kita move on dari masalah ini ya. Jangan selalu dikaitkan Gisel tentang masalah video ini mulu. Jangan, karena ya perjalanannya masih panjang, masa depannya masih panjang. Demikian juga dengan Gempi, masih punya harapan yang luar biasa sekali ke depan. Betul, dan nanti kita juga akan melihat update-nya dari pemeriksaan yang akan dijalankan oleh Gisel hari ini. Tapi di Insert Today hari ini, di Insert Pagi kita kembali menyapa Anda dulu nih. Di Insert Pagi selama 1 jam ke depan bersama saya Syahnas Suartono. Dan juga bersama dengan saya Javier Justin. Kalau tadi saya sudah katakan, kalau ketemu dengan Gisel jangan selalu dikaitkan dengan masa lalu. Karena nggak enak, siapapun pasti nggak akan suka ketika ditanya, masa lalu seperti ini dan itu ya. Kan orang bisa bertobat, orang bisa berubah. Demikian juga dengan Sheryl Talib, yaitu istri dari Taki Malik yang katanya agak nggak enak ketika ditanyakan tentang masa lalu sang suami terus. Betul, karena kan saat ini sudah menikah dengan Taki Malik gitu ya. Dan dia benar-benar maunya melihat ke depan gitu. Nggak mau cari tahu tentang masa-masa lalu karena memang ya sudah, itu sudah harus dilupakan. Itu dia. Dan move on ke future-nya gitu, masa depannya seperti apa. Apalagi kalau misalnya masa lalu selalu dikaitkan tentang mantan. Kan nggak enak ya Bu ya, apa kabar mantan? Ya mana gue tahu, kan sudah mantan. Kan sudah move on tuh gitu. Oke, jadi untuk pemirsa semua yang penasaran seperti apa beritanya langsung kita buka. Ini dia untuk Anda. Taki Malik telah membuka lembaran hidup barunya bersama perempuan cantik bernama Sheryl Talib. Pernikahan keduanya digelar meriah di Batam 18 Oktober 2020 lalu. Saat mereka menikah, Taki sempat menuai kritik dari sebagian warganet terkait dengan masa lalunya menggugat cerai Salma Vina Sunan. Seolah tak ambil pusing, dalam obrolan dalam sebuah vlog, Sheryl justru mengakui tidak mengikuti perkembangan mengenai Taki dan mantan istrinya dulu. Cerita dulunya Taki seperti apa? Ada sanksi nggak? Misalnya kayak nanya-nanya, gimana nih kamu kalau sama aku, apakah bakal seperti apa? Harus ada ketentuan gimana? Agar biar yakin. Kita sih udah ngobrol, maksudnya aku udah ngasih tahu ke dia. Kamu tahu kan resiko nikah sama aku apa? Aku ibaratnya public figure. Aku punya dulu cerita yang seperti ini, gini. Ya aku terima kok. Karena kan bakal setiap dihadapin. orang punya masa lalu masing-masing gitu sih. Terus ya itu pendekatan ya. Betul. Jadi Sheryl nggak mau langsung nikah sama dia, pengen tahu dulu kayak wataknya gimana sih. Sheryl mengaku hanya mengenal Taki sekelebat saja melalui televisi, tetapi tidak mengetahui persis mengenai kegagalan rumah tangganya bersama Salma Vina. Sempat nonton nggak beritanya Taki? Tahu gitu aja tapi nggak nonton, cuma Sheryl tuh malas denger yang kayak gitu, udah aduh malas. Bagus gitu. dia. Wah, iya. Tapi tahu berita itu? Tahu. Sebagai perempuan yang memilih menikah muda di usia 23 tahun, Sheryl pun memilih untuk terlebih dahulu mengenal Taki lebih jauh, alih-alih langsung menyetujui untuk menikah. Baginya, setiap orang pastilah memiliki masa lalu, dirinya pun demikian. Dia pernah dengar nama Taki tapi nggak mau tahu gitu loh, karena dia memang tipikal orang yang nggak mau ngurusin kehidupan orang lain gitu loh. Bodo amatan lah ibaratnya. Nah pas dia buka IG saya, pas buka story saya itu, di-reply lah sama dia itu. Akhirnya kenal dari situ, saya coba cari tahu dia siapa.
makin kesini, saya coba tanya temannya, dia siapa sih? Kan kita pengen tahu orang pribadinya kan dari teman kan biasanya kan. Karakternya seperti apa gitu-gitu. Ya saya coba gali dulu nih, apa karakter dia. Lama-lama makin dekat nih. Makin dekat, dia bilang, kayak kita nggak perlu jangan sampai dekat banget deh. Karena ini akan membahayakan, timbulkan fitnah kata dia seperti Itu belum ketemu? Belum ketemu. Oh, berarti cuma via DM atau WhatsApp? Cuma via DM chat aja. Ketemu sekalipun, ya ke rumah ya waktu itu. Ke rumah, ke Jakarta, kenal sama Umi waktu itu. Jadi Sempat ke Jakarta? sempat ke Jakarta. Jadi ceritanya habis seminggu itu nggak kontak-kontakan, dia nanya, aku mau hubungan yang serius kata dia gitu kan. Pokoknya kayak gitulah bahasanya. Sama dalam hati, aku juga mau serius gitu loh. Aku mau cari yang Taki serius. kita kenal ya, pasti Iya, pengen yang tahu. serius tadi. Udah lama, udah 3 tahun. Ya, tapi kita perempuan kayak deket tapi butuh kepastian gitu loh, kita ini berteman kan. Walaupun pernah gagal berumah tangga karena hanya menikah dalam waktu singkat, Taki yakin pernikahannya kali ini akan terus abadi, sesuai dengan pernyataan bahagianya karena telah meminang Cheryl. Dan memperbaiki banyak hal. Intinya sih jangan tergesa-gesa dan buru-buru dalam menikah. Tapi Disegerakan. menyegerakan itu diharuskan. Benar. Dan harus mempersiapkan apa yang diharuskan untuk Ilmu aja sih nggak cukup, harus mental juga. mental, kemudian materi pun harus juga disiapkan sebetulnya. Alhamdulillah ya. Intinya kalau sudah menikah, betul kata orang, kalau sudah menikah itu pasti Rezeki. pasangan milik berdua. Ya kan? Kayak dunia tuh milik kita berdua aja. Dan itu bener milik kita. Dan bahagianya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa, nggak ketara. Iya.